Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Rivaldi. Saya akan membacakan sejarah bahasa Indonesia yang dibacakan oleh saya sendiri. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dan berbagai peninggalan-peninggalan. Misalnya, 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujuh Aceh pada tahun 1380. Contoh kedua, Parasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, Parasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Parasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Parasasti Karangbarahi Barangko Meranggi Jambi pada tahun 688. Pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai contoh bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dari sastra. Contoh kedua, bahasa perhubungan, lingua franca antar suku di Indonesia. Contoh ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun perdagangan yang berasal dari luar negara Indonesia. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antara pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2000. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Peresmian nama bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dan diikrarnya Sumpah Pemuda resmi bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad 8 itu menjadi bahasa Indonesia. Di lingkungan persekolahan seperti SMP, SMA, dan SMK, dalam upacara Senin pagi sering diucapkan pernyataan Sumpah Pemuda butir ketiga yang salah. Contoh, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bangsa Indonesia. Bunyi tersebut salah satu karena menyiratkan bahwa seakan-akan bahasa daerah di Indonesia yang secara faktual berjumlah 746 buah tidak diakui keberadaannya. Secara yuridis juga hukum tertulis bunyi di atas tidak benar karena tidak sesuai dengan bunyi otentik yang tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional? Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu sudah menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngokokromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda, kasar dan lemas.
Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat diperinci sebagai berikut. 1. Tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia karena pada hari itu diikrarkan Sumpah Pemuda. 2. Pada tanggal 25 Juni sampai 28 Juni tahun 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Putusannya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh cendekiawan dan budayawan kita. Contoh ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Yang keempat, Kongres kedua Bahasa Indonesia di Medan pada tanggal 28 bulan Oktober 2 November 1954 memutuskan bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden No. 057 tahun 1972. EYD tersebut merupakan penggantian ejaan Sowewandi, ejaan Republik 1900 tanggal 19 Maret 1947. Kongres ketiga Bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2 November 1978 memutuskan untuk terus-menerus menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak itu, secara konsisten setiap 5 tahun sekali diadakan Kongres Bahasa Indonesia, yaitu Kongres 4 tahun 1983, Kongres 5 tahun 1988, Kongres ke-6 tahun 1993, Kongres ke-7 tahun 1998, Kongres ke-8 tahun 2003, dan Kongres ke-9 tahun 2008. Kongres 10 Bahasa Indonesia diadakan di Jakarta tanggal 28 Oktober 1 November 2013. Kongres 11 bermuatan tekad yang makin memantapkan kemajuan dan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional dan bahasa ilmu. Putusan paling penting dalam Kongres 10 adalah bahwa pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia akan lebih ditingkatkan dan akan diperjuangkan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada khusus bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia.
Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga, antar negara, dan antar budaya. 4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. 3. Alamat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan merencanakan dan pelaksanaan pembangunan. Dan 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di samping itu, bahasa Indonesia juga berfungsi 5. Sebagai bahasa media massa. Dan 6. Bahasa sastra Indonesia. Dan 7. Bahasa yang memperkaya khazanah bahasa daerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila mau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.